Oke guys, welcome back to Cakra Diva Reinkarnasi dalam pembahasan alur cerita Renegade Immortal Shani episode ke 128 GB. Seperti biasa kita review dulu pembahasan alur cerita episode sebelumnya, di mana Wang Lin telah memenuhi janji 100 tahunnya dengan Beluo dan membantu leluhur negara setan langit itu untuk melahap pecahan jiwa setan kuno api. Sebagai imbalan untuk Wang Lin, Beluo memberikan pemuda itu warisan setan kuno dan membuat Wang Lin mendapatkan pencerahan tentang betapa Tian Yunji tidak memiliki niat baik kepadanya karena dia melihat apa yang terjadi apabila seni pembantaian abadi disempurnakan sampai tingkat tertinggi. Beluo juga akhirnya bisa menangkap keberadaan Indra Ilahi Joy yang berada di ujang lagi. Boneka Ujang Shoyen atuh di jurang pasang surut, namun tidak bisa memastikan lokasinya karena jurang tersebut merupakan tempat paling misterius di seluruh tanah roh iblis. Baru juga awal-awal udah baleolol atulah. Berbekal giok pemindaian yang diberikan oleh Beluo, Wang Lin pun bergegas ke jurang pasang surut dan akan langsung berhadapan dengan Indra Ilahi Ling Tianhuo yang merupakan lawan terkuat yang pernah dia hadapi, yaitu seorang ahli Rana Jingni alias Nirvana Cleanser alias pemunian Nirvana. Gimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita terobos atuh. Nah, berhubung Wang Lin udah OTW ke jurang pasang surut, kita tengokin dulu yuk rombongan sekte pedang Daluo yang ternyata juga berada di kedalaman jurang tersebut bersama Tan Lang. Sebelumnya kan Ling Tianhuo mengirim 12 murid tuh, namun setelah 3 di antara mereka dihabisi oleh Wang Lin, di jurang pasang surut ini hanya terlihat 4 murid bernama Yi She, Su Go, Si Ji, dan Uma sedang duduk melingkar dengan ekspresi gelap, sementara di sekeliling mereka terdapat lapisan kabut ungu yang entah apa gunanya. Lingkaran murid sekte pedang Daluo itu kemudian pecah setelah terjadi letusan di luar kabut ungu, sebelum kemudian disusul dengan kemunculan murid sekte pedang Daluo paling senior yang bernama Chen Long dari luar kabut dalam kondisi yang cukup menyedihkan. Tanpa mempedulikan ungkapan khawatir adik-adik juniornya, Chen Long dengan tertatih-tatih berjalan lurus pada orang yang berada di lokasi paling dalam kabut ungu, di mana orang itu tidak lain dan tidak bukan adalah Tan Lang alias si keserakahan. Chen Long melaporkan bahwa dengan kekuatannya dia tidak bisa mengusir binatang buas di luar kabut dan meminta bantuan Tan Lang untuk mengambil tindakan sehingga mereka bisa keluar dari jurang pasang surut ini. Namun Tan Lang sama sekali tidak bergeming ketika mendengar laporan Chen Long dan membuat murid-murid sekte pedang itu tidak memiliki pilihan kecuali mengacungkan pedang ke arah Tan Lang. Chen Long mengingatkan bahwa dia telah kehilangan junior karena serangan binatang buas dan bertanya apakah Tan Lang tidak merasa bersalah pada guru mereka. Namun hanya dengan satu ledakan akal ilahi Tan Lang, seluruh murid sekte pedang Daluo langsung terhempas dengan kejam, kecuali Chen Long yang masih mampu mempertahankan diri dengan menancapkan pedangnya. Tan Lang kemudian membuka mata dan berkata bahwa dia akan mengampuni ketidakhormatan ini demi Ling Tianhuo. Kendati demikian, Tan Lang juga harus memberitahu bahwa jurang pasang surut adalah tempat yang sangat berbahaya dan menarik masuk tidak hanya harta karun langka, namun juga binatang buas seperti apa yang mengancam mereka di luar sana. Karena itulah Tan Lang memberitahu bahwa kalau bukan karena dirinya, hanya dengan mereka menerobos tempat ini saja sudah menjadi alasan yang cukup untuk murid-murid sok keras ini kehilangan nyawa. Meskipun tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Tan Lang, Chen Long memilih untuk meminta maaf atas tindakan tidak sopannya dan menyebut bahwa tindakan itu dilatar belakangi karena rasa frustasi karena sudah terjebak di tempat ini selama 100 tahun. Tan Lang meminta rombongan murid sekte pedang Daluo untuk bersabar karena 100 tahun lagi pasti Ling Tianhuo akan datang untuk menyelamatkan mereka, dan untuk sekarang pilihan terbaik untuk tetap aman memang berada di tempat ini. Oke, sekarang kita move on dulu ke Wang Lin yang telah tiba di satu-satunya pintu keluar jurang pasang surut di negara setan api dan segera memasang beberapa batasan untuk mengamankan tempat tersebut sebagai cara mewaspadai rencana apapun yang dimiliki Tan Lang di dalam sana. 血
救你够事。 Sementara Wang Lin menyempurnakan batasan di pintu keluar dan akan segera masuk ke jurang pasang surut, ada lagi murid sekte Tianyun dari aliran merah bernama Du Jian yang juga memasuki jurang pasang surut. Du Jian tidak masuk sendirian melainkan bersama dengan murid sekte Xingmo bernama Mu Rongjuo, juga dua murid sekte awan yang bernama Zhao Yishuan dan Su Fei. Mereka baru saja sampai di jurang pasang surut ketika tiba-tiba saja Mu Rongjuo yang memang ahli terkuat di rombongan merasakan ahli lain mendekat, di mana ahli yang dimaksud tidak lain dan tidak bukan adalah Wang Lin. Du Jian segera menyapa Wang Lin dengan ramah dan memperkenalkan anggota kelompoknya, yang membuat Wang Lin agak terkejut tepat ketika Su Fei memperkenalkan dirinya. Tanpa pikir panjang, Du Jian langsung mengajak Wang Lin untuk pergi bersama, meskipun pada dasarnya murid aliran merah sekte Tianyun itu hanya ingin menjebak pemuda itu karena khawatir Wang Lin akan merebut kesempatan aliran merah mendapatkan warisan dari Tian Yunji. Wang Lin sebenarnya nggak gitu peduli sih sama Du Jian, tapi dia justru tertarik kepada Mu Rongjuo yang bisa merasakan auranya serta kakak beradik sekte awan yang entah kenapa terasa janggal baginya. Akhirnya Wang Lin pun menerima tawaran Du Jian dan rombongan 5 orang itu bersama-sama mengeksplor jurang pasang surut. Sampai 1 hari berlalu dan kelimanya tiba pada bagian jurang yang disebut sebagai tempat pohon kuno. Nah, tepat ketika mereka tiba di tempat pohon kuno, Du Jian langsung menunjuk sebuah pedang berwarna ungu yang menancap pada permukaan pohon sebelum kemudian memberitahukan Wang Lin bahwa pedang itu merupakan salah satu dari 7 pedang takdir yang diberikan Tian Yunji kepada mantan putra langit aliran ungu Sun Yun. Dengan penuh pengertian, Du Jian meminta Mu Rongjuo dan 2 murid sekte awan untuk menyerahkan pedang itu kepada Wang Lin selaku adik dari seperguruan Sun Yun yang merupakan pemilik aslinya. Wang Lin berterima kasih atas kebaikan Du Jian dan bergegas menuju tempat di mana pedang tertancap sebelum Mu Rongjuo mengingatkan untuk berhati-hati. Namun Wang Lin sendiri memang sudah merasa ada sesuatu yang salah dengan tempat ini maupun pedang tersebut. Wang Lin mengambil pedang takdir dengan begitu mudah, namun bukannya mengambil pedang itu seperti yang Du Jian katakan. Wang Lin malah menghancurkannya begitu saja seolah mengetahui bahwa pedang ini hanyalah umpan yang telah dipasang oleh Du Jian untuk menjebaknya. Karena sudah mengetahui kalau senior beda aliran ini memang memiliki niat jahat, Wang Lin pun langsung memberi Du Jian pelajaran dengan menempelkannya di permukaan pohon kuno yang ternyata menyimpan koloni serangga beracun di dalamnya. Baik Mu Rongjuo maupun 2 murid sekte awan hanya bisa terbagung-bagung menyaksikan betapa licik Du Jian sampai tega menjebak juniornya sendiri. Namun Wang Lin tidak mau membuang waktu lebih untuk Du Jian dan menyegelnya dalam kantung penyimpanan sebelum mengajak 3 orang sisanya untuk melanjutkan perjalanan. Mengikuti instruksi Wang Lin, Mu Rongjuo dan 2 murid sekte awan membasmi binatang-binatang buas yang menghadang perjalanan mereka sampai akhirnya tiba di bagian yang lebih dalam dari jurang pasang surut. Namun sampai di sini Wang Lin harus kembali fokus pada tujuan utamanya, mencari Zoe, dan izin memisahkan diri setelah sebelumnya mengingatkan Mu Rongjuo melalui transmisi suara untuk berhati-hati kepada Zhao Yishuan dan Su Fei yang kemungkinan salah satunya adalah anggota sekte mayit, sementara satu lainnya adalah boneka mayit yang dia sempurnakan. Mu Rongjuo mengangguk paham atas peringatan Wang Lin sebelum kemudian menyelami kedalaman jurang bersama dengan 2 rekannya, sementara Wang Lin mengambil jalan lain yang sesuai dengan penunjuk arah dari Beluo. Nah, setelah mengikuti petunjuk arah yang diberikan oleh Beluo, Wang Lin pun tiba di tempat yang disebut dengan dinding batu. Tapi setelah mengikuti penunjuk arah tersebut, Wang Lin merasa cukup bingung karena sama sekali tidak merasakan jejak Joey maupun Ling Tianhuo di sana. Wang Lin yakin kalau Beluo tidak mungkin berbohong kepadanya dan menebak jika Ling Tianhuo pasti sengaja menyembunyikan keberadaan Joey di tempat yang tidak akan bisa ditemukan dengan mudah. Wang Lin terus memutar otak untuk
menemukan di mana letak kesalahannya dan menstimulasikan dirinya sendiri sebagai Ling Tianhuo demi menebak apa yang mungkin tetua sekte pedang Daluo itu pikirkan ketika hendak menyegel sebuah roh pedang yang telah begitu mengancam keselamatannya. Joy adalah roh pedang yang kuat dan ancaman nyata yang diberikan untuk Lin Tianhuo pasti membuat rival Tian Yunji itu tidak akan menyegel Joy di permukaan jurang. Sambil berpikir, Wang Lin terus menyebarkan indera ilahinya ke sebuah tebing batu, termasuk juga celah-celah retakan yang ada di permukaan. Nah, baru setelah menyebarkan indera ilahinya beberapa lama, Wang Lin pun menemukan sebuah celah dengan aura janggal dan tanpa pinggir panjang menghancurkan celah tersebut dengan pedang abadi. Dan benar saja begitu celah dihancurkan, sebuah ruang di dalamnya terbuka, membuat Wang Lin semakin yakin kalau Joy pasti ada di sana. Namun, baru saja Wang Lin bergegas hendak memasuki ruang di balik dinding batu itu, tiba-tiba tiba-tiba saja sebuah pilar energi pedang menyerbu ke arahnya dari dalam celah dinding batu dan membuatnya terhempas menubruk dinding seberang dengan keras. Darah mengalir dari mulut Wang Lin ketika jiwa primordialnya terasa hendak runtuh, padahal baru terkena satu serangan saja dari indera ilahi Ling Tianhuo yang ditinggalkan di tempat ini. Ya, memang kalau dipikir-pikir lagi, Ling Tianhuo adalah ahli di planet Tian Yun yang kekuatannya hampir setara dengan Tian Yunji, sehingga kemungkinan besar ketua sekte pedang Daluo itu setidaknya berada di puncak ranah pemunian nirvana. Dengan pemikiran itu, Wang Lin yakin dia tidak akan bisa menghadapi indera ilahi Ling Tianhuo dengan kekuatannya sendiri dan langsung menggunakan armor iblis untuk memperkuat diri. Namun bahkan setelah menggunakan armor iblis, Wang Lin masih tidak bisa banyak berkutik di hadapan indera ilahi Ling Tianhuo, dan Suligo sebagai roh pedang abadi pun sudah ampun-ampunan kalau diminta menghadapi ahli sekuat ketua sekte pedang Daluo tersebut. Karena khawatir Suligo malah kenapa-napa, Wang Lin pun mengorbankan pecahan jiwa iblis takjia yang sebelumnya tergabung dalam armor iblis. Namun pecahan sesosok makhluk kuno seperti itu pun masih belum cukup kuat untuk mengatasi indera ilahi Ling Tianhuo. Karena tidak punya pilihan, Wang Lin pun memanggil keluar Le Suo dan kereta penembak dewa, dan letusan dahsyat dari tubrukan antara Le Suo dengan indera ilahi Ling Tianhuo itu segera membuat seluruh jurang pasang surut tergoncang. Tan Lang yang juga berada di kedalaman jurang pasang surut jelas dibuat bingung karena tiba-tiba merasakan aura Ling Tianhuo, padahal ketua sekte pedang Daluo itu berkata bahwa dia baru akan masuk ke tanah roh iblis 100 tahun lagi. Jangankan Tan Lang, si empunya indera ilahi pun dibuat terkejut ketika merasa bahwa segel yang dia pasang ditemukan oleh orang lain. Namun segera menjadi tenang karena dia yakin siapapun yang berhasil menemukan segel tidak akan bisa menghancurkannya. Apa yang dikatakan Ling Tianhuo bukanlah omong kosong, karena sampai detik ini Wang Lin sama sekali belum menemukan satu cara pun untuk mengatasi kekuatan indera ilahi Ling Tianhuo yang begitu mengerikan. Suligo pun mengingatkan Wang Lin untuk tidak gegabah, namun keputusan tuannya sudah sangat bulat untuk menemukan Joy apapun yang terjadi. Karakter dan keputusan Wang Lin saat ini sedikit banyak juga dipengaruhi dengan domain obsesi yang ditinggalkan Joy kepadanya, dan karena itulah Wang Lin juga menjadi terobsesi untuk tidak pernah ragu sekalipun harus menghadapi musuh yang kuat. Ketika itulah Wang Lin mengeluarkan kuas abadi yang sebelumnya dia dapatkan dari giok peninggalan Kaisar Langit King Lin, sebelum kemudian mulai mengukir naga dangga emas untuk menyegel indera ilahi Ling Tianhuo sementara waktu. Meskipun memang kekuatan kuas penunjuk abadi itu memiliki efek penyegelan pada entitas sekuat Ling Tianhuo, tidak dapat dipungkiri bahwa Wang Lin juga ikut menderita efek samping yang nyaris meruntuhkan jiwa primordialnya.
Darah mulai mengalir dari seluruh indera Wangling akibat dari luka dalam yang dia derita, dan Suligao hanya bisa meraung khawatir ketika mengingatkan tuannya untuk berhenti karena dia bisa menghancurkan jiwa primordialnya sendiri. Namun lagi Wangling merasa bahwa dirinya adalah kultivator yang hidup dengan menentang langit sejak kelahirannya, dan ancaman kehancuran macam ini sudah sering kali dia rasakan. Dan karena itulah Wangling tidak akan mengurungkan sesuatu yang telah dia mulai dan terus mengukir satu demi satu simbol emas yang menyegel untuk indera ilahi Ling Tianhuo meski hanya dalam waktu singkat. Nah, tepat ketika simbol emas menyegel indera ilahi itu sepenuhnya dalam satu hela nafas, Wangling langsung menyerbu ke dalam celah ruang sebelum kemudian menemukan jiwa Joey tersegel dalam kondisi hampir hancur di dalam sana. Dian, akhirnya Wangling ketemu lagi nih sama Om Joey yang juga seniornya sad boy sejak puluhan episode lalu tuh. Kira-kira apakah Wangling benar-benar mampu menyelamatkan Joey? Apa yang bakal dilakuin Ling Tianhuo kalau tahu segel Joey terancam dihancurkan oleh Wangling? Yang penasaran bisa lihat spoilernya di channel Gnosis ya. Rama di sini dan seluruh jajaran tim Cakradiva di seluruh alam semesta ini mengucapkan marhaban ya Ramadan. Buat kalian yang menjalankan ibadah puasa sebentar lagi, selamat menjalankan ibadah puasa ya guys ya. Yang enggak menjalankan ibadah puasa ya jangan ganggu yang puasa atuh. Jangan jadi syaitoni rojim kalian teh. Ya guys ya. Nah, kemarin ada yang komen tuh puasa tahun ini nggak bersama kedua orang tuanya. Ada yang udah kehilangan orang tuanya dua-duanya. Ada yang salah satunya. Sabar ya guys ya, itulah hidup ya. Semuanya itu akan datang dan pergi. Karena semuanya itu hanya titipan dan milik Allah. Masih ada Cakradiva yang akan menemani kalian. Semangat untuk hidup ini. Rama di sini pamit. Bye-bye.